bagaimana kita melihat kasus ini? Ini kan terus terang aja macam-macam ya pendapat ya. Iya, Walaupun sudah agak fokus ya dengan Pak Polri mengumumkan si Sambo sendiri sebagai iya. tersangka dan beberapa orang Dan Sambonya sendiri sudah ngaku kan. sudah ngaku dengan berbagai saksi yang ada. Betul. Nah, tapi kan persepsi kita kan kadang-kadang tidak bicara dari segi kasus Iya. saja gitu loh. Kalau saya mungkin begini Bang Zul. Yang ingin saya tawarkan yang mungkin sudah hidup di kepalanya orang kan. Satu, ada kasusnya. Yang kedua menurut saya yang penting adalah peta atau makna politis ya, atau makna kekuasaan dari seorang Sambo dan jejaringnya. Nah, ini yang kemudian ramai belakangan, kalau saya menyebutnya sebagai season 3, kalau pakai bahasa pendekatan film Korea atau serial film India, ini udah masuk ke season 3. Iya. Season 3 yang mana sudah mulai menguak soal jejaring kekuasaan. Jadi tapi sejak awal saya sudah melihat bahwa ketika butuh bisa sampai 3 hari baru diungkap, baru ketahuan, beda dengan kasus lain yang mungkin hanya hitungan jam sudah langsung terungkap. Itu karena ada magnitud politik dari pelaku atau para pelaku. Dari mulai menghilangkan barang bukti, begitu bisa cepat ya tahu apa aja barang bukti yang mau dihilangkan. Lalu juga soal jabatannya kan posisinya dia kan Kadif Propam, ya. polisinya polisi. Iya. Jadi kalau misalnya Joshua menjadi korban dari polisi yang lain tuh ngadunya ke Kadif Propam misalnya. Nah, tapi ini justru malah dia menjadi pelakunya. Nah, jadi magnitud politiknya. Yang ketiga itu yang sebenarnya penting adalah bagaimana nasib Polri pasca Sambo. Ya. Nah, jadi soal kaitannya dengan soal apa sih yang kita bisa ambil dari pelajaran peristiwa Sambo ini. Tapi sebelum masuk ke sana begini, yang tadi kan seperti tadi ada jaringan segala macam ya, kan kita lihat ada 60 lebih ya polisi yang sekarang dianggap terlibat terkait dengan kasus ini. Ini kan luar biasa. Itu dia, artinya magnitud politiknya tadi. Magnitud itu apa ya? Daya masanya atau daya lekatnya ya. Daya kekuatannya itu ya, kapasitasnya si seorang Ferdy Sambo ini dalam hitungan jam bisa memobilisir polisi-polisi wilayah dari Polres Polda gitu ya, sampai di Mabes, di unitnya dia, divisinya dia. Nah itu kan tidak sembarangan orang bisa mobilisir seperti itu. Jadi bukan hanya soal menyuruh si Baradae saja, tetapi juga bersama-sama menggunakan kewenangan dan kapasitasnya menghilangkan barang bukti, memobilisir untuk tidak menggunakan kewajibannya. Kan di KUHP ada pasal-pasalnya tuh. Pegawai negeri yang melihat kejadian itu berkewajiban untuk mencegah dan lain-lain segala macam. Nah itu bisa dikesampingkan hanya dengan kekuatan tadi itu. Nah ini satu hal yang cukup serius menurut saya. Sampai 3 hari itu artinya memang ada satu hal yang cukup rapi. Tetapi bukan hanya orang-orang yang terlibat mengeksekusi, menghilangkan barang bukti, dan mendiamkan saja. Tetapi juga belakangan tadi yang saya bilang Satgas ini. Nah, magnitud daya kekuatannya si seorang Ferdy Sambo ini itu juga karena akumulatif, Bang. Sudah terbangun. Akumulatif. Jadi dia bukan orang yang tiba-tiba, saya kasih gampangnya kayak Mr. Bean yang tiba-tiba datang, terus harus berhadapan dengan hidup di situasinya, enggak. Ini karena ada proses historisitas ya.
historisitas kekuasaan tadi itu yang dimiliki oleh Sambo. Dan Sambo sendiri dia Sambo tidak sendirian. Dia ada jejaringnya Yang sudah terbangun lama juga itu bangun, barangkali ya. dan ini difasilitasi oleh Tito Karnavian ketika jadi Kapolri Ya. yang membangun Satgas tadi itu. Nah, Satgas ini kemudian seperti ya, ini bahasanya yang sering saya dengar di banyak tempat, seperti Bareskrim di dalam Bareskrim, atau seperti institusi sendiri di dalam kepolisian Ya. yang punya fungsi melakukan penyidikan atau proses hukum. Nah, ini yang sebetulnya nggak usah kita orang awam. Sebenarnya masalah ini sudah jadi pertanyaan besar di banyak polisi-polisi di lapangan atau di unit-unit tertentu, atau bahkan sejumlah polisi jenderal di Mabes Polri sudah sejak lama merasakan ada praktek yang mendua. Ya. Bahkan ada korbannya. Ya. Secara tidak langsung sebenarnya ada korbannya, jenderal-jenderal yang minggir aja atau memang sengaja ditendang gitu dari tugas-tugas mulia itu.